Bapak. Ternyata ini yang Bapak lakuin di luar sana. Ternyata aku nggak pernah tahu apa yang dilakuin Bapak sama ini. Aku harus cerita apa ke Ibu? Nasib aku sama Ibu kayak gimana? Aku harus kayak gimana sekarang? Aku harus gimana? Udah berantakan semuanya, hancur. Sekarang aku harus kayak gimana? Yang aku kira Bapak tuh baik, ternyata Bapak doain Ibu. Bapak main cewek lain di luar sana. Aku harus masuk ke sana dan aku harus tahu penjelasan dari Bapak. Aku mau samperin Bapak sekarang juga. Ayo Mas, kita masuk ke sana. Ayo Mbak, kita masuk ke sana sekarang. Iya, sabar dulu. Aku nggak kuat lagi, aku harus tanya ke Bapak kenapa Bapak ngelakuin ini. Aku harus tanya Mas, aku harus tanya. Ya bisa sebentar ya, di situ ya nanti kita akan masuk ke dalam. Cuma masalahnya di situ ada penjaganya, kita nggak bisa asal masuk ke dalam. Lebih baik aku doain Bapak mati aja kalau kayak gini. Astagfirullahaladzim. Daripada aku harus... Nggak boleh kayak gitu ngomongnya. Enggak Bapak udah keterlaluan. Sebentar. Itu ada mobil masuk. Ya ini kesempatan kita bisa masuk ya. Vel, ajak dia masuk biar gue nanti yang menghadang security-nya ya. Biar gue nanti yang menghadang security-nya. Ajak dia masuk kalau dia masuk ya. Ini Pak, dia nggak bisa. Ayo sekarang. Ayo sekarang. Sebentar, dikit. Masuk Pak. Maju dikit Pak. Ayo Pak, cepet Pak, masuk Pak. Dia udah masuk ya. Oke Pak. Oke Pak, langsung ya, keluar masuk. Ada sebuah mobil mau masuk ke dalam rumah besar itu. Dan gue bilang sama Aziza sama Feli, ini kesempatan kita. Ini kesempatan kita untuk masuk ke dalam. Kalau kita nggak nunggu, nanti pasti kita nggak akan bisa masuk. Ini kesempatan kita ke dalam. Langsung lari. Pak, maaf, Pak. Sebentar, Pak. Ini penting banget, Pak. Ini ada seorang anak yang ingin ketemu sama bapaknya, Pak. Tolong banget, Pak. Kita dari Antv, Pak. Siap, kita dari Antv, kita bukan memaling, bukan, Pak. Pak, kita yang tanggung jawab di sini, Pak. Pak, tolong, Pak. Albar, tolong, Pak. Ibu Anissa keluar loh. Ibu Anissa, keluar loh. Jangan rebut bapak gue. Lo udah ngacurin keluarga gue. Ibu Anissa. Dia histeris di situ. Dia mencari ayahnya. Di mana ayah? Bapak, keluar, Bapak. Aku butuh penjelasan dari Bapak. Emosi dia butuh pertanggungjawaban. Dia butuh penjelasan dari ayahnya di situ. Randy berusaha marah di situ. Ada anak laki-laki di situ yang namanya Randy berusaha marah di situ. Dia nggak peduli. Dia pengen ketemu sama bapaknya. Dan tiba-tiba Ibu Anissa, lo gak tahu diri, lo udah merebut bapak gue. Lo udah rebut kebahagiaan keluarga gue. Lo kemanain bokap gue? Hah? Balikin bapak gue sekarang juga, balikin. Gak usah tanya gue siapa. Yang gue mau bapak gue keluar. Bapak keluar. Ibu nih ibu gak tahu diri ya. Udah nenek ngerebut bapak, ngerebut suami orang. Ibu ngapain aja sama bapak saya selama ini 2 tahun. dasar lo yang gak tahu diri lo. Diam lo, gue gak mau sama lo. Sabar nak, kamu ini siapa? Enggak, saya gak mau. Saya sakit hati, Bu. Saya sakit hati. Sabar nak, sini. Enggak. Kamu salah paham nak. Nanti Ibu please. Kayaknya perempuan ini tahu masalah yang terjadi. Kayaknya perempuan ini tahu siapa Aziza, siapa Rati, dan siapa Pak Rudi. Ada sesuatu ini kok ngeliat. Perempuan itu nggak marah. Dia malah ingin menjelaskan sesuatu. Tapi pas perempuan itu mau menjelaskan, tiba-tiba Bapak, keluar lo, Bapak.
Aziza. Diam! Bertahun-tahun nungguin bapak dan ternyata bapak sama cewek ini wanita. Tenang dulu, tenang. Bapak bilang tenang. Bapak akan jelasin semuanya. Bapak udah belain dia. Bapak nggak milih Aziza, bapak milih dia. Dengar dulu Aziza. Bapak ingin bicara. Enggak. Ini dia. Enggak. Dia marah sama Aziza, dia teriak sama Aziza, dijelaskan sama Aziza di situ kalau ternyata Aziza ini adalah anak dari istri kedua. Sebetulnya, Bapak itu sudah menikah. Ini istri Bapak. Enggak, nggak mungkin. Namanya Ibu Anissa. Dan ini anak saya, Randy. Apa? Ini istri pertama bapak. Iya. Bapak ingin sekali lagi dengan Ibu Anissa. Tidak bisa ambil lagi gitu. Nggak mau. Makanya Ibu Anissa mengizinkan saat Bapak untuk poligami. Makanya kamu menikah dengan ibu kamu dan lahir kamu. Begitu ceritanya. Kamu salah paham. Kaget di situ Aziza. Dia nggak nyangka ternyata bapaknya ternyata istrinya dua. Dia kaget, dia shock di situ, dia cuma bisa nangis di situ. Dia meratapi nasibnya di situ. Dia berusaha untuk menahan, mengontrol emosinya di situ, dipeluk sama bapaknya. Bapak minta maaf, nak. Maafin Bapak Anissa. Bapak selama ini salah. Ini semua salah Bapak. Selama ini Bapak ingin ngasih tahu kamu. Bapak ingin bertemu dengan kamu. Tapi ibu kamu selalu menghalanginya. Bapak bisa apa? Bapak sayang sama kamu, Anissa. Anissa juga sayang bapak. Maafkan Bapak, Anissa. Anissa! Anissa! Gak mudah untuk menerima kenyataan ini. Apalagi cobaan yang dihadapin sama Aziza. Pasti berat. Pasti berat. Pasti hancur hatinya. Pasti kaget, pasti shock di situ. Pasti dia trauma. Kenapa dia harus mengalami ini semuanya? Makanya dia langsung lari. Dia menghindar dari kenyataan. Dia pengen menenangkan dirinya dengan nangis di situ. Dia teriak, dia nangis sekenceng-kencengnya di situ. Aku mau pergi aja. Ya aku gak nyangka aku ternyata. Istighfar aja ya, kamu yang sabar. Kamu sama kenyataannya. Kamu harus terima Aziza. Ini ya, dengerin aku aja, dengerin aku. Sekarang kamu ketemu sama papa kamu harus ambil positifnya. Ya, yang pertama, kamu ketemu sama papa kamu dengan keadaan papa kamu yang sehat. Ya, yang kedua, kamu harus bisa belajar dari masalah ini. Kamu harus bisa menerima kenyataan. Di sini kamu harus bisa lebih dewasa lagi. Kamu punya keluarga baru. Ya, kenapa dikasih taunya sekarang? Kenapa ditunjukinnya sekarang? Karena mungkin ini lebih baik. Ayo dong Aziza. Kamu harus bisa lebih menerima ini. Iya, aku ngerti
kasih kamu. Tapi kamu juga harus tahu satu hal. Kamu harus jalanin ini ya Azizah. Kamu harus jalanin ini. Ya, kamu harus jalanin ini. Ini mama kamu pasti udah tahu kan tentang ini semua. Ya. Kenapa kamu baru bisa tahu? Kenapa kamu bisa tahu dengan dibantu dengan acara bikin mewek ini ya? Mungkin memang ini yang terbaik. Mungkin memang jalan Allah kayak gini. Ya. Oke. Ternyata masalahnya nggak segampang itu. Semakin rumit hidup ini. Kalau tidak ada keterus terangan, tidak ada kejujuran. Masalah yang kecil kalau kita komunikasikan dengan baik, insya Allah akan selesai dengan sendirinya. Tapi kalau masalah itu semakin hari ditimbun, semakin hari disembunyikan, akan menjadi masalah yang besar. Kalau udah dua orang tua tidak akur, siapa yang dirugikan? Anak yang menjadi korban. Ya mudah-mudahan aja dengan mendapatkan informasi yang seperti ini, Azizah lebih kuat lagi menerima kenyataan hidup. Azizah bisa lebih kuat lagi menjalani hidupnya, dan mudah-mudahan dia bisa lebih baik lagi dan bisa menerima semuanya. Sebuah rumah tangga kalau dibina ya dengan baik, dengan sakinah, mawaddah, warahmah, anak juga akan menikmatinya, anak juga akan bahagia, anak juga pasti akan nyaman, ya. Anak juga akan ceria selalu. Tapi kalau sebuah keluarga dibina dari awalnya dengan tidak baik, dengan penuh hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi dengan tidak dekat agama, maka akan kacau balau. Karena itu dekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu dengan dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita raih, ya. Sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW.